Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Nah, jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini kembali mengalami kenaikan 0,44%, ditutup di level 6.948. Sejauh ini ya, view kita untuk IHSG itu tepat teman-teman, dan hari ini IHSG itu udah nyentuh resisten. Nah, jadi buat teman-teman yang sahamnya masih dalam kondisi floating profit, be aware ya. Siap-siap trailing stop, siap-siap prepare cash, karena kalau ini gagal di break, IHSG ada ruang untuk koreksi ya. Nah, di view saya ya, ini kan IHSG udah cukup kenceng nih naiknya. Jadi view saya IHSG akan cenderung untuk terkoreksi ya. Nah, kalau seandainya IHSG lanjut naik, next resistance itu ada di 7.100 teman-teman. Next resistance ada di 7.100. Kalau dari view saya pribadi ya, lebih besar kemungkinan IHSG untuk terkoreksi terlebih dahulu ya. Koreksi sampai mana? Selama masih ketahan di atas 6.800, menurut saya masih oke untuk IHSG kalau seandainya dia koreksi. Nah, kalau koreksinya ini bagus teman-teman, koreksinya bagus dan ketahan di 6.800, maka IHSG itu masih ada peluang yang gede untuk kembali melanjutkan kenaikan ya, ke menguji resisten 7.100-nya teman-teman. Jadi untuk saat ini ya prepare cash dulu, siap-siap trailing stop buat teman-teman yang sahamnya masih floating profit. Buat teman-teman yang baru mau entry, tahan-tahan dulu teman-teman ya, karena IHSG sendiri posisinya sedang berada di resist area. Oke, kemudian untuk saham yang pertama mau saya bahas yaitu ASA. ASA ini masih bagus teman-teman, hari ini dia naik lumayan gede. Nah, ASA ini sering banget kita bahas di channel ini teman-teman ya. Buat teman-teman yang follow saya dari lama, kita awal rekomend beli itu di sini, kemudian berikutnya ada di sini, dan terakhir kali kita bahas di sini. Cuma sayangnya di pembahasan kita terakhir, ASA itu sempat jebol ya. ASA itu sempat jebol. Jadi buat teman-teman yang entry di sini kemudian cut loss, sorry teman-teman ya. Sorry, ini pergerakannya agak sedikit mengecoh di sini teman-teman. Nah, hari ini itu pergerakannya menarik teman-teman ya. Hari ini pergerakan menarik, volumenya gede, naik 6,5%. Nah, kalau kita kalau teman-teman ada yang masih hold saham ini, bagus teman-teman ya. Atau teman-teman yang baru mau entry-nya di mana? Ini supaya kita hapus dulu ya. Kalau seandainya IHSG itu koreksi teman-teman, maka ASA ada peluang untuk koreksi juga. Nah, kalau ini koreksi, di sini itu area yang menarik ya. Di range 1270 sampai 1250 itu support yang pertama.
Kemudian support berikutnya yaitu di last high sebelumnya di angka 1170 ya. Jadi strateginya buat teman-teman yang baru mau entry di ASA, teman-teman bisa pecah areal beli jadi dua. Yang pertama di sini ya di sekitaran 1250, yang kedua itu di 1170 ya. Kemudian cut loss-nya teman-teman pasang di bawah support yang kedua. Oke, ASA menurut saya masih menarik buat teman-teman yang udah punya, maybe yang kebetulan masih hold dari harga bawah, hold aja teman-teman. Ini ASA menurut saya masih bagus. Hari ini naik dengan volume yang lumayan oke. Jadi ASA peluangnya itu masih cukup gede. Target jauh saya ASA ke 1600. Ini possible banget kalau menurut saya teman-teman. Ya, jadi ASA masih menjadi saham yang menarik. Kemudian ada BRMS. BRMS juga menarik teman-teman ya. Hari ini dia rebound tepat di support ya. BRMS itu udah sering kita bahas juga di channel ini ya. Awal kita rekomen beli di sini, kemudian terakhir kali kita bahas kalau nggak salah itu di sini ya. 12 Juli 2023. Yang dimana waktu itu kita sarankan hold kalau mau beli di dua areal ini ya. Yang pertama di 170-an, kemudian yang kedua di 160-an. Nah, kemarin dia sempat turun nyentuh areal beli. Habis itu hari ini rebound. Nah, dan reboundnya menarik teman-teman ya. Reboundnya menarik, dia sempat jebol support. Kemudian closingnya bagus. Jadi BRMS buat yang udah punya hold aja. Buat yang baru mau entry masih sama teman-teman ya. Ini ada dua areal entry yang menarik. 170 dan 160. Jadi di areal-areal ini teman-teman bisa consider untuk entry kalau seandainya dia kembali terkoreksi. So far ASA ini masih oke. Ya, so far BRMS ini masih oke. 200 itu possible banget untuk kesentuh kalau menurut saya pribadi. Ya, ada resistance di 200. Yang dimana kalau ini lewat teman-teman ya, kalau ini lewat maka BRMS itu akan main di harga atas. Ya, jadi BRMS menurut saya masih menarik. Buat yang baru mau entry masih oke untuk entry asalkan dengan money management yang baik. Last support itu di 160. Sekaligus di sini ada MA200. Kalau MA200 ini sampai dijebol baru menurut saya BRMS akan jelek. Jadi BRMS masih oke. Entry di harga sekarang masih oke kah? Terserah ya. Kalau teman-teman bisa menggunakan money management dengan baik, entry di harga sekarang menurut saya masih oke aja ya. Dengan syarat money management yang baik. Contoh deh, teman-teman punya modal 10 juta. Kalau teman-teman entry 2 juta di harga sekarang, kemudian 8 juta di 160 kalau seandainya dia koreksi, maka average kalian akan di bawah, teman-teman. Jadi, itu namanya money management. So far, BRMS masih oke. Masih menarik dan masih ada peluang yang cukup besar untuk BRMS kembali melanjutkan kenaikan. Kemudian ya ada METSI. Saham-saham energi itu kembali menarik teman-teman. 2 hari yang lalu kita sempat bahas Harum dan PTBA. Dan Harum kebetulan hari ini naik lumayan tinggi ya buat teman-teman yang udah entry, congratulations. Kemudian hari ini saya mau bahas METSI. Medco Energi ini menurut saya menarik juga teman-teman. Ini kita hapus dulu di pembahasan kita yang lama. Nah, METSI ini menurut saya menarik. Ini ada potensi double bottom yang dimana posisi METSI saat ini itu sedang berada di resisten teman-teman. So, mengingat ini METSI ada di posisi resisten, kemudian IHSG juga sedang berada di posisi resisten, maka kalau seandainya dia koreksi, volumenya kecil, maka teman-teman bisa entry di sini. Ya,
di 1050 sampai harga 1000. Untuk titik cut loss, teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 1000 ya, pakai candle closing teman-teman. Menurut saya ini Metsi masih menarik. Kalau seandainya analisa kita benar, ya dia koreksi dulu dengan volume yang kecil, kemudian nanti break lagi 1100, maka ini potensi cuannya lumayan gede teman-teman. Dia bisa kembali ke harga 1300-an. Jadi Metsi menurut saya menarik. Ini Metsi sangat layak ya buat teman-teman pantau nih saham Medco ini. Oke, so itu untuk Metsi. Kemudian ada GJTL. GJTL ini menurut saya menarik juga teman-teman ya. Ini menarik juga. GJTL kalau kita perhatikan ya, ini ada 4 candle, dia naik lumayan kencang dengan volume yang gede teman-teman ya. Ini 3 candle lah, volumenya gede banget. Kemudian koreksi dari harga atas sampai level terendah di 1000, di sekitaran 1000 dengan volume yang rendah teman-teman ya. Dibandingkan volume dia naik, volume koreksinya rendah. Nah, jadi GJTL ini menurut saya menarik. Support valid di harga 1000. Ya, ini support. So, buat teman-teman yang kebetulan sebelumnya udah entry, ini kan sahamnya Lokehong juga ya. Buat teman-teman yang kebetulan sebelumnya udah entry, ini saham teman-teman hold aja. Nah, kalau teman-teman baru mau entry, entry-nya di mana? Di harga sekarang menurut saya oke. Ya. Dengan syarat money management yang baik, ya. Stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 1000, ya, beberapa tick di bawah 1000 teman-teman ya. Nah, dari harga sekarang ke 1000 itu sekitaran 8%. Nah, jadi kalau teman-teman beli di harga sekarang dengan dana yang langsung lamsam, misalnya teman-teman mau entry 10 juta, teman-teman entry 10 juta di harga sekarang, koreksi 8%, teman-teman udah worry. Ya, jadi pecah area beli ya. Di harga sekarang maybe 3 juta, kalau turun entry lagi lebih besar, turun entry lagi sampai 1000. Menurut saya GJTL ini menarik teman-teman. Apalagi kan sektor-sektor otomotif lagi kenceng-kencengnya ya. Maka GJTL juga ada potensi kelimpahan cuan dari sektor otomotif ya. Jadi GJTL menarik. Kemudian ada BBKP. Hari ini saya entry BBKP teman-teman, setengah porsi di 106. Kenapa saya entry BBKP? Ntar saya jelaskan. Nah, IHSG itu kan posisinya sedang berada di resist teman-teman ya. Maka saya gambling untuk entry ke saham kecil, yaitu BBKP. Tapi entry saya masih setengah porsi teman-teman ya. Nah, BBKP itu sebelumnya kita sempat bahas di sini ya, yang dimana kita sebelumnya sempat sarankan beli di sini, kemudian sempat naik. Di sini saya sempat bahas juga yang dimana view saya akan koreksi. Nah, buat teman-teman yang udah beli di sini harusnya udah kena trailing stop di sini, ya, atau maybe ada yang taking profit di atas. Kalau kita lihat lebih detail lagi, BBKP menurut saya ini lumayan menarik teman-teman ya. BBKP itu naik dengan volume yang relatif cukup oke ya. Di sini dia naik volumenya oke, kemudian di sini dia naik kencang lagi, volumenya oke. Kemudian ketika dia koreksi dari harga atas, volumenya tipis teman-teman. Ya, volumenya terus menipis. Nah, kalau kita ke time frame yang lebih kecil, kita akan melihat di sini BBKP ada pattern double tops. Ini top 1.
Kemudian ini top 2. BBKP jebol support dengan volume yang rendah. Kemudian kalau kita tarik target penurunan dari double tops-nya ini, yaitu tepat di areal beli, teman-teman. Ya, itu tepat berada di areal beli kita. Sudah di BBKP, menurut saya menarik, ya. Menurut saya ini BBKP menarik. Buat teman-teman yang tertarik untuk entry, ini areal beli. Ya. 106 entry harga sekarang menurut saya oke, dengan syarat pecah porsi, ya. Saya sendiri pecah porsi, saya entry setengah di harga sekarang. Kalau dia turun lagi, saya akan entry lagi di dekat harga 100. Nah, kalau seandainya dia udah mulai rebound, saya akan averaging up di atas. Ya, menurut saya BBKP ini technically lumayan menarik, teman-teman ya. Dia naik dengan volume yang gede, kemudian koreksi dengan volume yang tipis. Jadi kalau menurut saya pribadi, BBKP teman-teman bisa perhatikan. Ya, kemudian yang terakhir ada ASLC. Ini anak usahanya dari ASA, teman-teman ya. Nah, ASA itu kan udah kenceng naiknya ya. Cuma ASA ini beberapa kali masih ketahan. Nah, ASA itu sendiri sebelumnya itu sempat beberapa kali kita bahas, yang dimana view kita ASLC bisa naik sampai ke 120-an. Nah, targetnya kecapek, teman-teman ya. Target dari ASLC pembahasan kita sebelumnya itu sampai di 120-an. Kemarin ASLC itu break, ya, break dari 120 dengan volume yang gede. Kemudian hari ini terlihat di atas itu ada volume yang gede, teman-teman ya. Nah, jadi bisa jadi ini seller. Bisa jadi ini seller. Apakah artinya ini jelek? Mungkin akan ada koreksi, ya, koreksi jangka pendek. Nah, kalau seandainya koreksi berikutnya ASLC volumenya tipis, maka teman-teman bisa entry ya. Entry-nya di mana? Di dekat-dekat sini, teman-teman. Kalau seandainya koreksi nih, volumenya tipis-tipis, teman-teman bisa entry di sini. Ya, menurut saya ini masih menarik, sampai 110 lah ya. Under 110 teman-teman bisa consider untuk out, atau kalau teman-teman entry-nya masih kecil, pakai support di 100. Under 100 teman-teman bisa consider untuk out. Ini ASLC menurut saya lumayan menarik juga, teman-teman ya. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah menonton video saya.